Fajar belum menyingsing saat Nofrizal Hafiz memulai harinya. Aktivitasnya sudah dimulai sejak pukul 2:30 setiap hari. Waktu di saat kebanyakan orang masih tertidur lelap terbuai mimpi. Hafiz adalah salah satu contoh kaum urban yang tinggal jauh dari tempat kerja. Beralamat di kawasan Bogor, Jawa Barat, Hafiz harus bangun sejak pagi-pagi buta untuk bersiap berangkat kerja. Ya, Hafiz merupakan seorang guru di SMP Negeri 115 Tebet, Jakarta Selatan. Tempat tinggalnya sekitar 50 km dari tempatnya mencari nafkah. Kesibukan ini sudah menjadi rutinitasnya selama 11 tahun. Hafiz tak sendirian menempuh perjalanan Bogor, Jakarta. Anak bungsunya Kenzi menjadi rekan perjalanannya. Kenzi yang saat ini duduk di kelas 8 juga bersekolah di tempat Hafiz mengajar. Sebagai seorang ibu, Azizah yang juga berprofesi sebagai guru ini sempat kasihan melihat Kenzi setiap harinya harus memulai aktivitas sejak pagi. Namun ternyata Kenzi sangat bersemangat. Hanya saja jika sudah rapi, Kenzi akan mencuri-curi waktu untuk tidur sembari menunggu ayahnya selesai bersiap-siap. Jam menunjukkan pukul 3:30. Penanda bahwa Hafiz dan Kenzi harus berangkat ke stasiun yang berjarak sekitar 7 km dari rumah mereka. Tepat pukul 4 subuh, Hafiz dan anaknya tiba di stasiun Bogor. Biasanya, Hafiz memilih kereta dengan keberangkatan kedua atau ketiga agar kondisi kereta masih kosong, sehingga dia dan Kenzi masih mendapatkan tempat duduk. Ya, sekarang sudah pukul sekitar 4:20 dan kita sudah berada di stasiun Bogor bersama dengan Pak Hafiz dan juga dengan Kenzi. Gimana Pak tadi perjalanannya Pak dari rumah ke stasiun? Ya, seperti biasa dilakukan setiap hari, ya pokoknya selalu asal tetap sehat, fit. Senang kita dapat pagi-pagi, suasana pagi itu ya segar lah pokoknya gitu. Berapa lama perjalanan tadi Pak? Perjalanan itu kalau dari rumah kurang lebih bisa kita tempuh 15-20 menitan lah. Tuh Kenzi masih ngantuk? Udah enggak sih. Biasanya tidurnya di dalam kereta. Jadi kalau bisa dari rumah perjalanan ke stasiun usahain gak ngantuk biar melek sebentar, ntar di kereta baru tidur. Seperti dugaan Hafiz, kereta tidak begitu ramai dari stasiun Bogor pada jam kami berangkat. Mengikuti aturan dari PT Kereta Komuter Indonesia, penumpang dilarang untuk berbicara di dalam kereta, baik mengobrol maupun menelepon. Tak heran jika suasana gerbong hening. Hanya ada bunyi roda besi kereta yang bergesekan dengan bantalan rel. Hafiz dan Kenzi memanfaatkan perjalanan menuju stasiun tujuan untuk tidur. Begitu juga dengan penumpang lainnya, mencuri-curi waktu untuk memuaskan rasa ngantuk. Tak dapat tempat duduk pun tak jadi masalah. Penumpang yang tidur sambil berdiri sudah jadi pemandangan sehari-hari. Namun di antara mata-mata yang terselubung kantuk, ada juga penumpang yang memilih untuk memenuhi kewajiban melaksanakan sholat subuh di dalam gerbong kereta. Semakin mendekati Jakarta, semakin ramai penumpang yang mengisi gerbong. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit, sekarang kita telah tiba di stasiun Tebet. Tadi kita berangkat, langit masih gelap di kota Bogor. Tapi sekarang kita lihat di Tebet sudah mulai terang. Nah, Pak Hafiz gimana nih Pak? Setelah dari stasiun untuk menuju ke tempat kerja, kita melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi apa Pak? Biasanya saya dengan anak saya, putra saya Kenzi jalan kaki. Tapi sebelum berangkat sampai menuju ke sekolah, kita sholat di stasiun. Oke, jalan kaki berapa lama Pak? Jalan kaki kurang lebih 10 menit Mbak Suci. Tapi kan Hafiz dan Kenzi terbiasa menunaikan sholat di musola stasiun atau di gerbong kereta. Terkadang, tak jarang keduanya juga memilih untuk menunaikan sholat di sekolah. Hafiz bercerita, ia memilih untuk bekerja jauh dari rumah agar istrinya bisa mengajar di sekolah Bogor.
Jam menunjukkan pukul 6 kurang 15 menit ketika Hafiz tiba di gerbang sekolah. Masih ada waktu 45 menit sebelum bel sekolah berbunyi. Bahkan kadang-kadang kasihan saya lihat subuh pun harus di terminal. Ya, ini kan perjuangan yang luar biasa. Jadi kami sangat mengapresiasi, mudah-mudahan guru-guru yang di DKI seperti Pak Hafiz lah bisa mencontoh lah. Meski mengakui gaji di kota Jakarta lebih tinggi dibandingkan di Bogor, tingginya harga properti di ibu kota membuat Hafiz belum sanggup pindah rumah ke Jakarta. Ya pernah terpikir, cobalah kita cari kontrakan atau cari rumah yang di daerah sini. Tapi setelah kita timbang-timbang, banyak yang nggak efektifnya gitu kan. Termasuk juga alternatif lain lah, misalnya tabungan kami yang misalnya justru kami sisihkan, kami tabung buat persiapan nanti pendidikan abang sama adik gitu berikutnya gitu. Terkadang Hafiz kerap memikirkan waktu dengan keluarga yang terbuang karena jauhnya perjalanan. Namun istrinya selalu menyemangati setiap langkahnya mencari nafkah. Selain keluarga, Hafiz juga mengaku anak didiknya menjadi salah satu faktor penghilang lelahnya. Sampai di sekolah, saya juga udah harus diuber waktu dengan kegiatan sekolah yang banyak. Sementara yang kegiatan pribadinya ngoreksi nilai belum gitu kan, pusing, mumet. Udah tuh, ya yang ada ya manyun, yang ada itu tadi ya. Meski harus bersiap sejak pagi saat kebanyakan temannya masih terlelap, hal itu tidak mempengaruhi catatan akademis Kenzi. Terbukti, Kenzi masih bisa bersaing untuk mendapatkan peringkat 10 besar. Hafiz dan Kenzi hanyalah contoh kecil dari banyaknya kaum urban dari kota penyangga lainnya. Dari stasiun Tangerang sih, terus transit di Duri, baru ke arah Sudirman. Saya makan waktu perjalanan berapa lama? Kurang lebih 2 jam sih. Kalau dari rumah sampai Kalau dari rumah, iya dari rumah 2 jam. Iya, sampai ke kantor. Menurut sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaida Nur, fenomena kaum urban yang bekerja di kota besar merupakan hal yang biasa terjadi di negara manapun. Bagaimana mencoba mendistribusi sumber-sumber ekonomi tadi gitu ya, termasuk memindahkan sebagian kantor di wilayah penyangga, tidak terpusat di pusat kota begitu ya. Nah itu yang kemudian memungkinkan orang untuk melakukan mobilitas internal tadi gitu loh dengan. Ida menambahkan, solusi lainnya pemerintah dan perusahaan bisa mengaplikasikan opsi tata kota yang membangun perumahan one-stop living. Yakni konsep hunian terpadu yang dibangun di satu lokasi yang sama dengan tempat bekerja. Iya, seperti inilah potret kehidupan para pekerja Jakarta. Demi mencari nafkah baik untuk sekedar diri sendiri maupun untuk keluarga mereka, mereka rela hampir setengah dari hari mereka habis di perjalanan dari dan menuju tempat kerja. Rata-rata dari mereka beralasan peluang kerja, jenjang karir, dan tentunya gaji yang lebih besar di Jakarta menjadi alasan utama. Meskipun waktu untuk keluarga menjadi hal yang harus mereka korbankan. Suci Bancin, Imam Muhairib, Jakarta.